أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله مولانا العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizki. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mansapro TV yang saya cintai, ada kewajiban yang lain selain berpuasa yang diwajibkan kepada semua umat manusia, khususnya orang Islam, yaitu zakat fitrah. Pada dasarnya zakat ada dua. Yang pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Kedua jenis zakat tersebut mempunyai ketentuan dan aturan masing-masing. Zakat mal diatur secara khusus, begitu juga zakat fitrah diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih Islam. Pemirsa Mansapro TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang zakat fitrah. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang kepada siapa zakat fitrah itu diwajibkan. Tapi sebelum saya membahas kewajiban yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah ini, saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada semua muslim, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori puasa di bulan Ramadan. Adapun dalil diwajibkan
mengeluarkan zakat fitrah adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin atau so'an min syair alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal syawir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nas ila sholah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan ya, kepada orang-orang Islam untuk mengeluarkan zakat, ya, zakat fitrah berupa 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum, baik itu kepada orang yang merdeka ataupun kepada hamba sahaya, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun maupun dewasa, ya. Dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengeluarkan ya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian siapa saja yang wajib ya mengeluarkan zakat fitrah? Ya. Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazali ya dalam kitabnya Fathul Qorib menyebutkan ya ada 3 yang diwajibkan untuk menunaikan atau membayar zakat fitrah. Wa tajibu zakat al-fitri bisalasati asya. Yang pertama al-Islam. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat yang pertama adalah orang Islam. Maka jika dia masih kecil atau masih bayi, yang wajib mengeluarkan adalah orang tuanya. Kemudian yang kedua, orang kafir ya atau orang yang tidak beragama Islam, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan atau tidak dibebani kewajiban untuk membayar zakat. Syarat yang kedua, di dalam kitab ini, di dalam kitab Fathul Qorib, Muhammad bin Qasim Al-Ghazali berkata, "Bi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan." Yaitu mengalami hidup di 2 waktu, yaitu di bulan Ramadan dan Syawal, walaupun hanya sesaat. Maka dalam hal ini, misalkan ada seorang yang meninggal, ya, yang meninggal di waktu sore atau asar, di akhir bulan Ramadan, dan belum maghrib, ya, belum terbenam matahari di tanggal 1 Syawalnya. Maka dalam hal ini seseorang ini tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah karena dia tidak menemui bulan Syawalnya. Ya, hanya menjumpai bulan Ramadannya. Akan tetapi kalau seandainya orang ini sudah selesai membayar zakat, ya sudah, ya tidak usah diminta lagi, terkecuali kalau memang keluarganya tidak mau untuk menarik kembali zakat fitrah yang sudah dikeluarkan. Tapi ini tidak wajib orang ini. Begitu pula kalau seandainya ada seorang bayi. Bayi ini lahir di malam takbiran. Artinya kalau di malam itu setelah terbenamnya matahari. Setelah terbenamnya matahari di malam 1 Syawal, maka bayi ini tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya karena dia tidak menjumpai bulan Ramadannya. Jadi yang wajib di sini adalah orang yang mengalami hidup di 2 waktu di bulan Ramadan dan Syawal walaupun hanya sesaat. Kemudian yang ketiga, wujudul fadli. Apa itu wujudul fadli? Adanya kelebihan harta
Jadi di sini sekalipun dia orang fakir atau orang miskin, tetapi pada waktu itu, pada waktu malam terakhir, pada waktu terakhir bulan Ramadan ini, mereka sudah punya kelebihan harta karena banyak yang ngasih, maka dalam hal ini dia wajib juga untuk mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun dia dalam keadaan fakir atau miskin. Karena apa? Persediaan makanannya itu sudah banyak. Sehingga kemudian juga boleh dia kemudian mengeluarkan zakat fitrahnya. Terus kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas ya adalah waktu. Kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Di dalam kitab Tausih ala Ibri Abdul Qasim karya Syekh Muhammad Nawawi Banten dikatakan bahwa waktu zakat fitrah khamsatu awqatin, ya, yaitu ada 5. Yang pertama waktu jawas, yaitu waktu boleh. Kapan waktu boleh? Waktu boleh itu terhitung sejak awal Ramadan. Makanya kemudian kalau seandainya di lembaga ada pengumuman, ya, di awal Ramadan ketika sudah masuk Ramadan kemudian ada pengumuman bahwa zakat fitrah bisa dibayarkan mulai hari ini, mulai tanggal 1 atau tanggal 2 sampai H-3 hari raya itu boleh, masuk di waktu boleh. Terus kemudian yang kedua, ya, waktu wujud, waktu wujud, ya. Jadi waktu wajib. Kapan itu waktu wajib? Yaitu ketika seseorang mengalami hidup walaupun sesaat di bulan Ramadan dan Syawal. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi tentang siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang utama. Ya. Waktu yang utama ini yaitu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi waktu yang utama itu di malam, ya, hari terakhir bulan Ramadan, ya, hari terakhir bulan Ramadan di malam takbiran. Itu yang paling utama. Ya. Artinya di sini, ya, yang utama adalah mengakhirkan waktu pembayaran zakat fitrahnya. Ya. Jadi kalau kemudian kita bayarnya pertengahan, itu masuk dalam kategori waktu boleh. Kalau kemudian mau cari yang utama waktunya, silakan dibayar di akhir-akhir bulan Ramadan, yaitu di malam takbiran. Itu utama. Karena apa? Karena di sini akan mengurangi bebannya orang-orang fakir miskin. Kemudian yang keempat itu adalah ada waktu makruh. Ya. Kapan itu waktu makruh? Waktu makruh itu adalah membayar zakat setelah sholat Idul Fitri. Setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bahkan kemudian ada ulama yang mengatakan membayar zakat fitrah setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri itu masuk dalam kategori sodakoh. Jadi tidak menggugurkan kewajibannya membayar zakat. Zakat ini adalah sebuah kewajiban dan masuk rukun Islam. Maka tidak boleh tidak, maka semua wajib menunaikan atau wajib mengerjakan. Dan yang terakhir, waktu mengeluarkan zakat itu adalah waktu haram. Ya. Jadi waktu haram ini adalah waktu membayar zakat ini setelah hari raya Idul Fitri. Ya. Dan zakatnya dianggap kodok. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, lah zakat ini untuk siapa? Ya. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat harta. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin
wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi itulah beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Yang paling utama siapa? Lil fuqara, yaitu fakir. Sunnah wal masakin, miskin. Jadi dua golongan ini harus kita utamakan. Ya. Kenapa? Karena setidaknya ya dengan mengutamakan dua golongan ini karena memang kekurangan di waktu hari raya mereka sudah tidak disibukkan untuk membayar untuk mencari nafkah, untuk mencari untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Karena kalau orang fakir itu yang mau dimakan sekarang itu masih dicari sekarang. Itu kalau ada dia makan, kalau tidak ada ya tidak makan. Tapi kalau orang miskin yang mau dimakan besok itu ada. Sekarang sudah ada, tapi hanya cukup untuk besok. Lusanya belum ada, masih nyari. Nah, makanya kemudian ketika Allah mewajibkan umat Islam ya untuk mengeluarkan zakat, utamakan dua golongan ini, yaitu fuqara dan miskin. Yang berikutnya adalah tentang ukuran zakat fitrah. Ya. Tadi disebutkan dalam hadis ya bahwa zakat fitrah itu ya berupa sa'an min tamrin atau sa'an min syair. Ya. Nah, di sini ya ketentuan tentang ukuran zakat fitrah itu adalah satu sok. Satu sok itu sama dengan satu mud. Ya. Satu mud itu cakupan penuh dua telapak tangan normal yang digabungkan. Ya. Jadi dua telapak tangan normal yang digabungkan. Kemudian satu sok itu sama dengan 4 kali cakupan penuh dua telapak tangan normal yang digabungkan. Dan di sini ulama ya beda pendapat tentang satu sok. Tapi kalau di sini, kalau di Indonesia, menurut kitab fikih Al-Manhaj juz 1, ya, satu sok itu sama dengan 2,4 kilogram. Ya, jadi hampir 2,5 kilo. Ya, kalau ukuran beras itu hampir 2,5 kilo. Ya, jadi 2,5. Ya. Terus kemudian kalau dalam kitab As-Sarqawi juz 1 ya dikatakan bahwa ini tidak lebih dari 2,176 kilo. Ya. Kemudian ya kalau Kiai Haji Maksum bin Ali Haram Jombang ya dalam kitab Fathul Qadirnya mengatakan bahwa satu sok ini ya dibulatkan kurang lebih 2,7 atau 2,8 kilo. Ya. Terus kemudian menurut Imam Al-Nafli ya dan madhab Syafi'i satu sok itu sama dengan 693 sepertiga dirham atau kalau dihitung dengan kilo itu kurang lebih 2,75 kilogram. Ya, itulah ukuran zakat fitrah. Terus kemudian berupa apa yang harus kita keluarkan? Ya, berupa makanan pokok. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu makanan pokoknya beras ya sudah kita mengeluarkan zakat fitrahnya itu berupa beras. Ya, berupa beras. Berasnya berapa? Ya, kalau sampai biar tidak ada keraguan, mending dilebihkan. Ya, dilebihkan atau digenapkan ke 3 kilo itu sudah aman. Aman sudah itu. Karena apa? Nanti kalau seandainya kurang, itu juga menyebabkan zakatnya itu tidak sah. Karena kurang, karena ada aturannya.
Makanya mending kita untuk untuk dasar kehati-hatian kita. Jadi mending kita bayar itu 3 kilo, itu sudah aman sudah. Melebihi batas minimal dan maksimal yang sudah ditentukan oleh ulama. Nah, bagaimana kemudian kalau seandainya ada orang yang mengeluarkan zakat berupa uang, boleh atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan itu tidak boleh. Karena dasarnya apa tadi? Ya sudah, ya dasarnya tadi adalah hadis Rasulullah yang di situ menyebutkan ya so'an min tamrin. Ini dikiaskan so'an min tamrin. Tamrin ini adalah bahan makanan pokok. Maka di sini yang utama zakat fitrah itu adalah berupa makanan pokok. Pemirsa Mansatwa TV yang dirahmati Allah, ya, itulah beberapa ketentuan terkait dengan aturan zakat fitrah, ya. Kemudian yang terakhir, ya, setelah saya sudah menyampaikan tentang ukurannya, terus kemudian kepada siapa diwajibkan, kemudian dalil-dalilnya. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang ya hikmah mengeluarkan zakat fitrah. Apa hikmah mengeluarkan zakat fitrah di sini? Terutama di sini hikmah mengakhirkan membayar zakat fitrah. Yang pertama adalah menolong fakir miskin agar tidak meminta-minta pada saat hari raya. Oleh karena itu, maka di dalam penjelasan tadi sudah disampaikan bahwa waktu yang utama itu adalah di akhir bulan Ramadan, ya, di akhir bulan Ramadan. Kemudian hikmah yang kedua, membuat mereka gembira di saat semua orang Islam gembira atas datangnya Idul Fitri. Setidaknya mereka yang fakir miskin juga merasakan kebahagiaan, kegembiraan. Kemudian yang ketiga, ya, membersihkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak baik setelah berlalunya bulan Ramadan. Terkadang kita ini tidak sadar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, melakukan hal-hal yang juga mengurangi pahala Ramadan. Contohnya seperti ghibah, gosip, atau membuat berita-berita yang hoax. Kemudian yang keempat, ya, menutup cacat atau menambal kekurangan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Sebagaimana ya sujud sahwi menambal atau menutup kekurangan yang dilakukan di dalam sholat. Kemudian yang berikutnya, dan ini yang terakhir, hikmah dari zakat fitrah ini adalah mengantarkan puasa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab puasa Ramadan akan bergelantungan antara langit dan bumi dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai zakat fitrah ini ditunaikan. Itulah sekilas tentang zakat fitrah dan ketentuannya dan juga hikmahnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.